Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di kelas PPKN online. Nah, nanti kita akan belajar lagi di sini. Kemarin kita telah belajar tentang pengertian hubungan internasional, sarana hubungan internasional, dan juga pentingnya hubungan internasional. Nah, kali ini kita akan membahas tentang manfaat apa saja dalam hubungan internasional. Ada berbagai bidang, yaitu ada bidang politik, ada bidang ideologi, ada bidang ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Oke, kita bahas satu-satu. Di bidang ideologi itu gunanya untuk mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidup dalam suatu negara, Indonesia, di tengah-tengah globalisasi, dan akan mengetahui berbagai nilai-nilai ideologi yang dianut oleh negara lain. Ideologi kita adalah Pancasila. Di ideologi negara lain tentu akan ada perbedaan, ada ideologi komunisme, ada ideologi liberalisme. Nah, itu kita punya ideologi Pancasila, kita akan mengetahui dan juga mempertahankan nilai-nilai kita, dan juga terhindar dari pengaruh negatif dari nilai-nilai ideologi lain, dan juga menunjukkan keunggulan ideologi Pancasila di kancah dunia internasional. Nah, oke. Ideologi tadi sudah. Nah, ini adalah politik. Hubungan luar negeri dapat diandalkan demi kepentingan nasionalnya, akan mengetahui berbagai perkembangan politik di dunia, mencontoh aspek positif kehidupan politik di negara lain, ya. Makanya ada aspek positif di negara lain itu tentang pembagian kekuasaan, ada yudikatif, ada eksekutif, itu biasa di Amerika Serikat. Nah, itu juga kita bisa mencontoh, ada check and balances, ya. Check and balances itu keseimbangan antara lembaga-lembaga negara, itu juga bisa kita contoh. Dan juga mempererat hubungan diplomatik dengan negara lain. Oke, selanjutnya itu bidang ekonomi, itu dapat mendapat barang-barang yang diperlukan dari dari luar negeri, dan juga dapat meningkatkan produksi barang dan juga produksi pembangunan ekonomi nasional, dan juga meningkatkan minat negara lain agar menanamkan saham atau modal di Indonesia, dan juga terbukanya peluang besar untuk melakukan ekspor produksi dalam negeri ke negara lain. Nah, itu sangat berguna sekali, ya. Kita punya sumber daya alam atau sumber daya ekonomi yang bisa kita ekspor ke negara lain. Oke, makanya kita punya kopi, punya cengkeh, itu juga bisa diekspor ke negara lain. Itu sangat mahal, ya, di negara-negara Eropa gitu. Dan juga kerajinan di kita itu banyak sekali yang sangat berguna. Mungkin ada kerajinan kayu, ukir. Nah, itu sangat mahal sekali di negara lain. Oke. Yang ketiga itu bidang sosial budaya. Sebagai alat untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke kancah internasional, juga menjadi pembinaan dan pengembangan nilai budaya. Terus yang ketiga, penanggulangan terhadap setiap ancaman, hambatan, gangguan, tantangan, dan berbagai kejahatan di dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional gitu. Nah, itu untuk mempertahankan budaya kita. Namanya ada budaya kita, ada keris, ada alat-alat tradisional yang kita miliki, terus ada kesenian daerah kita, ya, itu juga dipertahankan oleh kita, tapi juga diperkenalkan ke negara lain. Ada wayang, itu juga sampai ke luar negeri, ya, dan sekarang juga diakui oleh UNESCO. Itu juga batik itu juga merupakan aset budaya kita, diakui oleh diakui oleh UNESCO, Badan Internasional Organisasi Dunia, gitu, ya. Terus juga ada Candi Borobudur, itu juga diakui oleh negara dunia, ya, gitu. Nah,
Itu sosial budaya juga memperkenalkan budaya-budaya kita seperti apa, itu sangat bagus sekali. Terus juga yang HANKAM itu pertahanan keamanan, itu ada meningkatkan perdamaian dunia, juga menghindari konflik dengan negara lain, terbukanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam melakukan proses perwujudan perdamaian damai. Nah itu kalau kita punya hubungan internasional itu juga untuk perdamaian itu juga gampang. Juga ada itu menghindari konflik dengan negara lain. Jadi ya seperti kita punya tetangga, kita punya sahabat, nah itu menghindari konflik ya harus bekerja sama, saling menghargai seperti itu. Nah ini konteksnya adalah negara dan ini lebih luas gitu. Oke. Nah ini sudah selesai dari saya. Tadi ada manfaat hubungan internasional, pertama adalah ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan HANKAM. Nah, mungkin kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar dan juga bisa diskusi bersama-sama gitu ya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.